Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tugas dari Ibu Puspita Nurul Sabrina. Di sini kami akan menjelaskan version control system atau bisa dibilang monoton. Oke, next. Jadi untuk kelompok kami di sini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Iqbal Dwinul Hakami dengan NIM akhiran 124. Lalu ada Muhammad Iqbal Karisma dengan akhiran NIM 106. Lalu yang ketiga ada Rizky Muhammad Dimas dengan akhiran NIM 118. Lalu ada Muhammad Haikal Almadian dengan akhiran NIM 127. Lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Fahmi Rizky Romdoni dengan akhiran NIM 137. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini. Baik, untuk latar belakangnya, jadi pengembangan perangkat lunak adalah proses kompleks yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pelacakan modifikasi kode secara terus-menerus. Lalu dalam proyek besar, pengelolaan versi kode menjadi tantangan besar, terutama ketika melibatkan kolaborasi tim yang tersebar geografis. Uh, Version control system atau bisa disingkat dengan PCS memungkinkan pengelolaan perubahan pada kode sumber, pelacakan riwayat, dan kolaborasi tim secara efektif. Dan monoton adalah salah satu VCS terdistribusi dengan fitur keamanan dan fleksibilitas tinggi. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu apa itu monoton dan bagaimana cara kerja sistem tersebut. Lalu yang kedua, apa saja fitur dan kelebihan yang ditawarkan oleh monoton sebagai VCS terdistribusi. Yang ketiga, bagaimana implementasi monoton dapat dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, apa kelemahan monoton dibandingkan sistem VCS lainnya, seperti Git atau Mercurial. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, memberikan pemahaman menyeluruh tentang monoton sebagai salah satu sistem pengendalian versi terdistribusi. Yang kedua, menganalisis fitur, kelebihan, dan kekurangan monoton dalam konteks pengelolaan proyek perangkat lunak. Yang ketiga, memberikan panduan praktis bagi pengguna untuk mengimplementasikan monoton dalam pengelolaan kode sumber. Yang keempat, mengidentifikasi relevansi monoton di era modern, terutama dalam konteks kebutuhan pengelolaan proyek berbasis keamanan tinggi. Selanjutnya ada pengertian monoton. Monoton adalah VCS atau Version Control System terdistribusi yang diperkenalkan oleh Graydon Howard pada tahun 2003. Berfokus pada keamanan, fleksibilitas, dan bebas dari ketergantungan server pusat. Setiap pengembang memiliki salinan lengkap repositori sehingga tidak ada satu titik kegagalan atau no single point of failure. Kemudian menggunakan algoritma hash satu dan tanda tangan digital untuk memverifikasi integritas data dan autentikasi perubahan. Nah, baik, selanjutnya itu ada di fitur utama monoton. Di fitur utama monoton ini terdapat 5 poin. Yang pertama itu ada desain distribusi yang terbagi dua. Yang pertama ada setiap pengembang memiliki salinan lengkap repositori. Kemudian ada memungkinkan pengembangan perangkat lunak secara offline. Yang poin kedua itu ada keamanan data. Keamanan data ini memiliki 2 poin lagi. Yang pertama ada menggunakan hasil SH1 untuk integritas data. Kemudian ada tanda tangan digital memastikan verifikasi perubahan oleh kontributor yang sah. Di poin ketiga ini terdapat 1 poin saja. Yang pertama, riwayat berbasis DAG atau Directed
acyclic graph, yang dimana poinnya itu mempermudah pelacakan, perubahan, dan penyelesaian konflik. Kemudian di poin keempat ada sinkronisasi dan kolaborasi, yang sinkronisasi peer-to-peer tanpa server pusat. Kemudian yang poin terakhir ada kemudahan implementasi. Antarmuka baris perintah sederhana namun memerlukan pemahaman konsep keamanan. Kemudian lanjut ke kelebihan monoton. Di kelebihan monoton ini terdapat 6 poin. Yang pertama ada keamanan tinggi, kemudian hash, kriptografi, dan tanda tangan digital, menjamin integritas data. Kemudian ada kemandirian dari server pusat. Kemudian ada desain terdistribusi, mengurangi risiko hilangnya data akibat kegagalan server. Kemudian ada pengelolaan riwayat yang terstruktur. Dan yang terakhir itu ada struktur DAG, mempermudah pelacakan, perubahan, dan penggabungan cabang atau branch. Nah, kemudian ada kekurangan monoton. Yang pertama ada kecepatan yang relatif lambat. Nah, kecepatan relatif lambat ini dibandingkan Git atau Mercurial, performa lebih lambat dalam proyek yang lebih besar. Kemudian ada kurangnya dukungan ekosistem. Nah, terbatasnya alat pihak ketiga dan antarmuka grafis. Kemudian yang ketiga ada kurva pembelajaran yang tinggi. Pengguna baru membutuhkan waktu untuk memahami konsep keamanan dan sinkronisasi. Next. Kemudian ada perbandingan dengan version control system yang lainnya. Yang pertama itu ada dari aspek model, keamanan, kecepatan, popularitas, dan ekosistem. Nah, Monoton sendiri itu modelnya adalah terdistribusi, kemudian keamanannya itu tinggi, SHA min min satu ditambah digital signature, kemudian kecepatannya itu lambat dan popularitasnya itu rendah. Ekosistemnya sendiri itu terbatas. Kemudian ada Git. Git sendiri bermodel itu terdistribusi dengan keamanan tinggi, menggunakan hash kriptografi. Kecepatannya sendiri itu sangat cepat dengan popularitas yang sangat tinggi. Ekosistemnya sendiri itu sangat luas. Kemudian ber- Mercurial model terdistribusi dengan keamanan tinggi atau menggunakan hash kriptografi. Kecepatannya sendiri itu cepat, popularitasnya sedang, ekosistemnya sendiri cukup luas. Next. Oke, kemudian di sini ada implementasi monoton. Yang pertama di sini ada instalasi. Gunakan manajer paket sistem operasi, misalnya aplikasi di Linux, apt di Linux, atau unduh dari situs resmi. Kemudian yang kedua ada inisialisasi proyek, perintah mnt init untuk membuat repositori. Yang ketiga ada menambahkan file, perintah mtn add untuk mencatat file dalam repositori. Keempat, menyimpan perubahan, perintah mtn commit dengan deskripsi perubahan yang dicatat permanen. Dan yang terakhir ada sinkronisasi peer-to-peer melalui protokol HTTP atau SSH. Oke, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu yang pertama ada monoton adalah PCS terdistribusi yang dirancang dengan fokus pada keamanan dan fleksibilitas. Kemudian cocok untuk proyek yang memprioritaskan integritas data dan independensi server pusat. Yang ketiga memiliki kelebihan seperti keamanan tinggi, riwayat berbasis DAG, dan dukungan kerja offline. Dan yang terakhir kelemahannya meliputi kecepatan lambat, dukungan ekosistem terbatas, dan popularitas rendah. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Eh, Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.